Anda mencari nikel laterite ya, ada Fe-nya juga, ada nikelnya juga sebenarnya. Nah, bagaimana itu terjadi? Kalau Anda lihat ini ya, kalau Anda punya mikrocline dan K-felspar nih. Ya, mikrocline dan K-felspar itulah kelompok potasium felspar, K-felspar. Dia akan banyak di batuan Recording in beku ya, progress. batuan beku yang asam, batuan beku yang SiO2-nya banyak ya. Anda ingat lagi, misalnya granit atau ground diorite gitu ya, terutama granit gitu ya. Kalau kemudian dia mengalami pelapukan di mana pelapukannya itu adalah dalam kondisi dia artinya hujan, banyak hujannya, wet ya, kemudian dia panas, iklim tropis dan lain-lain, di mana kemudian SiO2-nya berkurang dengan cepat begitu ya, dia akan menghasilkan yang kita sebut sebagai oksida dari Fe atau Al atau hidroksida lah sebenarnya. Ya, jadi ini ya, misalnya tadi sudah saya sebut ada bauksit ya, itu adalah endapannya, ada nikel laterite ya. Kalau bauksit Anda akan mineralnya ada diaspor ya, ada gipsit dan lain-lain ya. Itu adalah mineral di endapan bauksit. Nah, kalau Anda perhatikan itu adalah umumnya kita akan dapatkan di batuan granit. Kalau Anda kaitkan granit kemudian dengan bagian dari kerak benua yang banyak si Al-nya, Anda bisa tebak bahwa granit banyak di kerak benua. Di Indonesia Barat itu akan banyak di lempeng Eurasia. Sehingga itu mengapa endapan-endapan bauksit, ya Al itu, si Al gitu, Al ya terutama ya, dia akan banyak di Kepulauan Riau, kemudian di Pulau di Kalimantan Barat, Tayan dan lain-lain. Tapi tidak semua dia bisa menghasilkan bauksit. Dengan syarat apa? Syaratnya ya ini, kalau dia panas, kemudian dia curah hujannya tinggi, tropical, kemudian di mana Si2-nya dengan cepat berkurang, dia akan bisa. Tapi kalau dia kemudian ada rapid kecepatan ya alasnya kemudian dia sering tercuci, dia akan membentuk kaolin itu. Sehingga kalau Anda cari nanti di Pulau Bintan, tidak selalu pulau-pulau itu atau di Kalimantan Barat, tidak selalu dia akan punya bau. Dia harus syaratnya harus dia Si-nya saja yang hilang, ya Al-nya enggak gitu. Jelas ya, sehingga itu mengapa kalau kita eksplorasi, saya pernah eksplorasi ya, di sebelah pulaunya itu dia penghasil bauksit, ditambang pakai tongkang begitu, tapi target kita di pulau tertentu gitu ya, target di Pulau Pato namanya, itu nggak ada bauksitnya, malah kecil kadarnya. Ternyata mungkin dia ada ada pembersihan atau pencucian yang sangat cepat gitu, ya sehingga dia terbawa aluminiumnya, sehingga tidak ada bauksit ya, adanya kaolinit berarti gitu, ya. Oke, kalau kemudian dia ya ada Mg banyak nih di pelapukan Sun, dia akan membentuk monomorilonit, ya. Kemudian kalau dia sama juga yang ini, ya felspar dan ini ya, dia akan kelihatan. Jadi kaulinit, monomorilonit, ada klorit, ya, kemudian ada illite, ya, itu adalah jenis dari mineral lempung. Ya, nah kita akan lihat mineral lempung itu kalau kita perhatikan, ya, kalau kita sebentar kok kenapa nih gini nih? Oke, sebentar. Oke, mineral lempung itu sebenarnya dia adalah perulangan antara rangkaian SiO yang tetrahedral dengan oktahedral. Jadi itu sebenarnya. Jadi setiap mineral lempung dia akan punya jarak yang berbeda gitu. Nah, kalau kita lihat kalau kemudian antara ya perulangannya itu sederhana, dianya tetrahedral, oktahedral, kemudian jarak antara perulangan itu dia 7,2 angstrom, itulah kita sebut sebagai kaolin atau kaulinit mineralnya. Itu yang sederhana. Jadi kaulinit itu akan punya jarak antara yang perulangan berikutnya itu di 7,2 angstrom. Nah, itu yang kemudian dipakai kalau kita analisa X-ray diffraksi. Jadi pembiasan dari sinar X di clay mineral. Oke, ini rumus kimianya, Anda lihat Al, SiO, ya, OH, hidroksida sebenarnya. Nah, kalau kemudian dia perulangannya dalam bentuk sandwich, di mana oktahedralnya diapit oleh tetrahedral, ya, kemudian dia ada potasium, itulah kita sebut sebagai illite. Sebayang ya, kalau tadi dia sederhana gitu ya, kemudian kaulinit, ya, kalau dia
sandwich begitu ya. Kemudian ada K-nya, itu adalah dia punya atau kita sebut sebagai elite. Nah, dia akan ada itu sekitar 10 Armstrong perulangan. Kemudian kalau dia perulangan sama juga ya, sandwich gitu, tapi di dalamnya itu ada Al, MgFe, itu yang kita sebut sebagai klorid. Ya. Kemudian kalau perulangannya itu ya Anda lihat kemudian ada H2O, di mana H2O-nya sih bisa keluar masuk, ya. Pada saat dia panas dia akan hilang, pada saat dia apa namanya basah dia akan masuk gitu ya, sehingga tanahnya Anda sebut sebagai becek begitu atau kering tanahnya. Nah, itulah biasanya ada smectite. Ya, kalau monomerulite biasanya ada Na-nya. Nah, smectite ini yang sering kita sebut sebagai batu lempung yang hidup lah tanda kutip gitu ya. Karena ini suka berbahaya untuk keteknikan. Ya, tapi smectite ini juga dia bisa dipakai obat, ya obat sakit perut kalau tidak salah. Saya pernah minumnya ya kayak bubuk gitu. Anda dikasih bubuk smectite gitu ya. Kemudian saya masukkan ke dalam satu gelas seperti buat susu aja, kemudian diminum. Nah, itu untuk obat sakit perut biasanya. Ya, jadi smectite dia. H2O-nya suka keluar masuk ya. Nah, Anda coba lihat. Bisa mahasiswa coba cari di internet coba yang ada obat sakit perut, obat diare yang ada smectite-nya. Coba ada nggak? Bisa cari? Mahasiswa bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, coba cari di internet pakai iya. Ada nggak obat diare yang ada smectite-nya gitu, tulisan smectite-nya? Ada nggak? Ada, Pak. Ada? Iya, Pak. Diosmetik Nah, betul ya, atau di obat apa? Pak Arvin? buat Obat sakit perut diare, kan? Pak. Iya, Pak. Diare Buat kan? diare berat, Pak. Diare berat. Nah, itu kenapa? Itu karena dia bisa mengambil H2O, jadi air yang kotor tuh bisa diambil sama dia, dipadatkan begitu. Ya itu ya sebenarnya kita makan mineral atau minum mineral lempung juga gitu. Ya, smectite itu. Karena dia punya sandwich begitu ya, ada H2O-nya. Jadi kalau di bangunan, kalau dia basah dia akan kalau dia masuk airnya banyak dia akan kelihatan basah. Di alam ya kita sebut sebagai becek. Tapi kalau dia kering dan itu akan membuat bangunannya retak-retak tuh temboknya karena H2O-nya keluar. Ya. Oke, nah sebelumnya pernah saya katakan, jadi kalau kita bicara tentang batuan sedimen, kita akan punya alat yang sering kita bawa ke lapangan yaitu dengan HCl. Jadi kita akan punya batuan sedimen yang karbonat kalau dia bereaksi dengan HCl dengan batuan sedimen yang non karbonat. Kalau secara tekstur kita punya tekstur plastik sama non plastik. Ya, di karbonat nantinya ada yang plastik, ada non plastik, ada organik. Sama juga di non plastik ada yang di yang non karbonat juga ada yang plastik, ada yang sedimen kimiawi, ada yang organik. Ya, nah paling gampang itu. Jadi Anda teteskan aja dengan HCl. Begitu dia tidak bereaksi, Anda lihat besar butirnya. Kalau besar butirnya gravel, kerikil ke atas, bentuknya membundar, Anda sebut sebagai konglomerat. Kalau dia menyudut, Anda sebut sebagai breksia. Kalau dia butirannya ukuran pasir, Anda sebut sebagai batu pasir. Ya. Kemudian kalau ukurannya lano, terasa begitu, nanti Anda sebut sebagai batu lano. Oke. Kemudian kalau dia ada ada memipihnya, kita sebut sebagai serpih. Kalau nanti dia warnanya hitam, kemudian dia ringan, kita sebut sebagai batu bara. Itu adalah organik. Kemudian kalau dia putih, kemudian dia kristalin, dan umumnya kristalin itu adalah evaphorit. Bisa garam, bisa gipsum. Sedangkan kalau dia bereaksi, nanti Anda bisa lihat ya apakah dia banyak fosil, disebut sebagai limestone fosil, ya, kokoina dan lain-lain. Ya, nanti kita akan bicarakan terkait itu batuan karbonat.
Nah, ini contohnya. Yang kiri ini adalah, pasti Anda tahu, itu adalah konglomerat, kemudian batu pasir. Kalau yang hitam ini mungkin bisa serpih ya, atau batu lempung warna hitam. Kalau ini Anda sebut sebagai batu lano, mungkin ya batu lempung yang menyerpih dan lain-lain. Jadi penamaan batuan sedimen plastik biasanya akan menggunakan besar butir. Oke, sampai sejauh itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini belum, Pak. Oke, nah ini breksi, kelihatan menyudutnya ya? Oke, nah ini konglomerat ya. Pak, ada yang menyudut juga Pak secara umum, membundar ya. Oke, nah ini kemudian batu gamping kristalin, batu gamping bioklastik ya. Jadi nanti kita akan bicarakan tentang batuan karbonat ya. Jadi ada yang biologinya juga, ada plastiknya. Kenapa? Karena dia misalnya ada koral atau ganggang ya, kemudian kena abrasi ombak, dia akan menjadi plastik gitu ya. Oke, nah ini kemudian batu gamping oolitik ya. Jadi yang oolit ini mirip dengan kacang pilus mungkin ya, atau sukro di Jawa Baratnya, di Sundanya ya. Jadi kacang Garuda misalnya begitu ya, ada intinya kacang, kemudian ada kulitnya berupa tepung. Kalau ini intinya mungkin mineral atau fosil, tapi kemudian luarnya itu adalah karbonat biasanya. Ya, oke. Nah, bagaimana kemudian batuan sedimen? Nah, Anda ingat bahwa mineral itu dia punya komposisi kimia. Batuan adalah agregat padat dari mineral. Otomatis batuan akan punya komposisi kimia kan. Nah, kalau di batuan sedimen Anda akan punya, maaf di batuan beku, Anda akan biasanya kita dalam bentuk oksida. Ada silikon dioksida, Recording titanium, stopped. ya, kemudian ada Fe, ada Mg dan lain-lain, kemudian total 100%. Nah, kalau batuan beku biasanya kita lihat adalah SiO-nya, kemudian MgFe, ya, Ca, Na, K itu kita lihat. Sedangkan kalau di serpi, Anda bisa lihat selain SiO2 yang dominannya apa? Serpi, unsur yang dominan apa? Halo? Bisa lihat nggak gambarnya? Recording in progress. Mahasiswa? Kalau serpi apa yang selain SiO2? Mahasiswa? Halo? Kedengaran suara saya? Mahasiswa? Ini, Pak. Kedengar? Gambarnya kelihatan nggak? Yang lain? Kristo aja yang jawab, yang lain. Melandri, siapa lagi tuh? Junita, Dita, Sergio, Kaila. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Nah, kalau serpi, selain SO2 apa yang banyak? Komponen apa yang banyak? Halo? Serpi, bisa lihat nggak? Halo, mahasiswa? Waduh nih, bisa respon? Halo, bisa respon? Nah, aluminium yang banyak kan? Kan lempung, tadi mineral lempung kan? Oke, kalau limestone, batu gamping, apa yang banyak? Apa yang banyak? Batu gamping. Halo, mahasiswa? Kelihatan nggak? Tadi sudah betul.
CaO. Jadi kalau Anda mau buat pabrik gamping, pabrik semen, Anda harus kapur tuh, ya, buat kapurnya tuh CaO-nya harus banyak tuh, dan biasanya mendekati 85-90% tuh. Kalau hanya 40 biasanya nggak akan dipakai. Ya, jadi batuan sedimen juga bisa dilihat. Nah, kalau kemudian kita plot nantinya ya, nah diplot menggunakan SU2-nya, nah nanti akan bisa lihat yang SU2 dominan biasanya itu adalah silicium klastik tuh, batu pasir dan lain-lain. Sedangkan kalau dia Al ya dominan, kita sebut sebagai bauksit tuh atau laterite tergantung Al atau Fe. Sedangkan kalau CaO-nya dominan dan ada MgO, ada CaO, CO2-nya itu adalah karbonat rock. Kalau Serpi itu diantara tuh antara Al dengan Si. Jadi kita bisa plot ya. Nah, sering sekali karena analisa kimia itu mahal, ya sudah, Anda ke lapangan ya lihat ukuran butirnya saja. Bisa? Mengikuti? Halo, Mas Isa, bisa ngikuti? Oke, Pak. Oke. Nah, lanjut lagi. Nah, Anda masih ingat kan bahwa komponen batuan plastik itu ada fragmen atau butiran, ada matrik, ada semen. Semen itu adalah komponen yang autigenik. Dia terbentuk di lingkungan sedimentasinya. Dia akan menentukan lingkungan pengendapan dari batuan sedimen itu. Sedangkan butiran dengan matrik itu adalah komponen alogenik. Dia akan berasal dari luar cekungan sedimentasi atau dari batuan asal yang mengalami pelapukan, erosi, dan transportasi. Butiran dengan matrik itu dibedakan dari ukurannya. Nah, butiran yang kita lihat, kita bisa lakukan analisa ya, yang kita sebut sebagai provenance. Jadi provenance itu adalah analisa untuk melihat butirannya, apa yang dominan, apakah kuarsa, apakah feldspar, apakah litik, dihitung secara statistik, ya, dihitung satu persatu sampai dia biasanya minimal 350 butir, kemudian diplot sehingga nanti Anda bisa tahu dari mana asal dari batuan sedimen itu, apakah dari kraton, apakah dari magmatic art, apakah dari recycled orogen, ya itu bisa ditentukan. Biasanya itu akan dihitung menggunakan sayatan tipis, jarang menggunakan pengamatan mikroskopis. Ya, nah kalau Anda lihat nanti ya macam-macam tuh dari kraton dan lain-lain ya. Nah kita kan punya biasanya kalau dari yang dari oceanic itu kuarsanya akan kurang dibandingkan litiknya. Ya, sedangkan dari kontinen kuarsanya dan feldspar-nya biasanya dominan. Sedangkan kalau dari orogenic belt misalnya itu dari kraton gitu ya itu akan banyak kuarsanya. Nah, dari perbandingan itulah kita bisa menentukan kemudian batuan sedimen plastik itu berasal dari mana. Itu disebut sebagai studi provenance. Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi ya. Jadi, nah gimana kemudian sekarang kalau kita kaitkan sekarang yang kimiawi ini? Nah, jadi kimiawi, nah biasanya berkaitan dengan adanya pelapukan kimia di mana ionnya kemudian terlarut. Ya, kemudian ion ini akan terbawa, kemudian diendapkan di lingkungan sedimentasi, dia kemudian mengalami evaporasi, Anda akan mendapatkan ya endapan-endapan. Nah, Nikodemus ada ini? Anda resen? Ada pertanyaan? Halo? Oke, mungkin salah chat ya. Nah, misalnya endapan garam, endapan sulfat, endapan karbonat itu dia ini. Jadi, endapan kimiawi biasanya berkaitan dengan evaporasi. Evaporasi akan sangat dipengaruhi oleh temperatur, tekanan, ya, lingkungan pengendapan, cuaca, iklim, dan lain-lain. Begitu hujan, biasanya kalau orang membuat garam, pasti akan jarang buat garam. Ya, buat garamnya akan tidak di terbuka, tetapi mungkin dalam rumah di mana menggunakan kompor atau api dan lain-lain. Ya. Nah, pengendapan dari mana? Bisa dari air laut dan tanah. Jadi air laut itu adalah endapan ya sumber dari endapan garam di mana akibat evaporasi. Jadi ion yang penting itu adalah Na dengan Cl. Nah, Na dengan Cl itulah kemudian kalau dia bersatu jadi senyawa yang kita sebut sebagai halit atau garam dapur.
Ya, kalau kita lihat ya garam dapur itu dia bisa berupa ya evaporasi dari batuan, dia bisa danau ya di iklim kering ya, di gurun dan lain-lain ya, sering kita sebut sebagai playa lake ya. Jadi itu ya, jadi dia masuk airnya kemudian evaporasi sehingga garam tersimpan, masuk lagi air evaporasi dan lain-lain gitu. Ya. Nah, ini garamnya kalau Anda perhatikan dia bentuknya kubik ya atau isometrik ya. Nah, ini juga kalau dia kadang-kadang ada kalsitnya juga ya. Kemudian, nah kalau Anda perhatikan, Anda yang suka makan ikan asin gitu ya, itu sebagai pengawet, tapi kalau banyak-banyak dia beracun bisa. Ya, oke. Jadi sumber garam dari mana? Dari darat sebenarnya. Dari mana? Dari pelapukan batuan, ya, dari pelarutan dan lain-lain. Kemudian terbawa oleh air, di mana siklus air akan sangat berperan untuk endapan garam. Ya, kalau dihitung katanya, ya jumlah garam itu sampai dia 21,8 juta kilometer kubik ya. Jadi bisa membentuk 60 meter. Ya. Tapi kadang-kadang kita kekurangan garam sehingga kadang-kadang kita impor dari Australia. Itu mungkin karena bukan kurang garam, tetapi karena garam kita kualitasnya tidak bisa dipakai untuk industri misalnya. Ya. Jadi itu ya, jadi sungai salah satu pembawa garam ya sampai dia 4 miliar ton sehari. Nah, selain garam katanya di air laut itu ada emas, perak, logam, ya nikel, kobalt dan lain-lain ya. Tapi dia sangat-sangat kecil kadarnya sehingga dianggap tidak ekonomis. Ya, mungkin sekarang yang mulai ekonomis adalah misalnya apa? Mangan mungkin ya, tapi tidak banyak juga. Ya. Orang lebih suka nyari mangan di darat mungkin ya. Oke. Nah, ini bisa terlihat gambarnya? Siapa? Lihat? Oke, jadi kalau misalnya Anda punya open sea, gitu ya, kemudian yang paling dekat dengan laut itu adalah karbonat yang terbentuk. Kemudian dia makin ke darat akan ada garamnya, tengah-tengah ada anhidrit. Jadi kalau Anda punya endapan garam, berselang-seling anhidrit dan karbonat, Anda bisa tentukan dia mana yang lebih dekat laut, apakah lautnya dia menggenang atau lautnya surut. Ya, itu contohnya. Nah, ini contohnya karena selain garam ada gipsum ya, jadi CaSO4 2H2O ya. Kemudian ini macam-macam garam nanti Anda bisa lihat ya. Nah, cycle ya, garam itu adalah Anda bisa lihat pada saat orang membuat garam, diisi, kemudian diuapkan, diisi, diuapkan sampai dia numpuk, kemudian itulah yang ditambang atau diambil. Ya. Nah, sekali lagi kalau musim hujan pasti tidak akan banyak tuh evaporasinya sehingga ladang garamnya mungkin tidak akan di ini ya, tidak akan ada begitu ya, mungkin istirahat dulu. Kalau di Ambon yang buat garam di mana? Ada info mahasiswa? Pernah lihat di Ambon yang buat garam? Ada info? Bu Absa, Pak Evin? Tidak ada apa ini? Nggak ada. Terus garamnya dari mana? Impor juga dari luar, Pak. Dari luar. Oh, itu kan? Ya. Kalau dari air formasi nggak ada ya, Pak Erwin? Iya, Pak. Ervin? Nggak ada juga ya? Iya, Pak. Nggak ada ya. Jadi itu misalnya ya. Garam apa namanya? Iya, Pak. Garam itu biasanya ini apa namanya? Sebentar. Jadi garam itu ya seperti itu. Jadi bisa dibuat ya di beberapa tempat ke di Bali itu ada ladang garam yang garam organik dibilang gitu ya. Jadi memang dia sengaja dibuat begitu. Ya, dan itu dicari sama wisatawan juga biasanya ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Oke, ini Ambon kalau bisa kekurangan garam bahaya bisa nanti ya. Oke, ini ladang garam nih di Bolivia ya. Ini kemudian garam ya. Dan kemudian garam karena bentuknya kadang-kadang sifatnya plastis begitu ya, dia sering membentuk dia kubah garam. Ya, kubah garam itu kemudian dia apa namanya bisa terbentuk begini dan di beberapa tempat dia di tepi-tepinya banyak mengandung reservoir minyak tuh. Ya.
Kemudian juga bisa lihat dari angkasa begitu ya. Nah, berapa kubah garam di Eropa ya biasanya dijadikan tempat pembuangan B3 ya dengan syarat bahwa garam itu biasanya akan apa membekukan mungkin ya. Pernah Anda lihat orang jualan es putar, jualan es untuk tetap beku itu kan pakai garam, betul nggak? Iya, Pak. Ya, pakai karung goni terus ada garamnya kan di luarnya. Tentunya jangan bercampur dengan esnya. Kalau esnya ya bercampur dengan garam, asin nanti esnya. Ya, nah itu sering dipakai tuh untuk membekukan gitu. Ya, ini garam. Kemudian selain garam itu juga akan ada nanti namanya nitrat, ya, ada iodium, ada boron, ya, ada kalsium karbonat itu yang kalsit tadi ya dengan karbonat ya, ada sodium karbonat dan lain-lain, dan nitrat, ya. Nah, kemudian juga kadang-kadang garam itu tidak diambil dari laut, tapi dari air formasi kadang-kadang ya. Karena misalnya kalau lumpur lapindo itu juga garamnya sampai 25.000 ppm tuh di atas itu, ya asin sekali begitu. Ya. Nah, yang lain bahwa di endapan air panas juga selain ada garam, dia ada yang namanya kita sebut sebagai tufa atau travertin, ya, atau kalkariosinter. Ada SiO2 sinter, silika sinter, ada kalkariosinter. Jadi beda dengan tuf ya. Jadi kalau tufa itu adalah endapan karbonat sebenarnya di air panas. Ya, jadi itu namanya tufa, bukan tuf. Ya, biasanya suka muncul kalau di Indonesia itu ada saya pernah lihat itu ada di Toba. Ya, mungkin yang banyak yang suka bermain-main ke luar negeri, mungkin Anda bisa lihat warnanya putih biasanya di dekat-dekat air panas. Itu muncul di Turki banyak tuh. Ya, nah itu. Adakah pertanyaan untuk yang ya lanjutan dari non karbonat dan kimiawi sekarang? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Nah, jika jelas, oke, sekarang saya akan lanjutkan ke berikutnya. Oke, sudah kelihatan? Udah, Ini Pak. mungkin akan lebih banyak lihat foto ya. Ya, lihat foto struktur sedimen. Jadi, kalau Anda mempelajari batuan sedimen, tidak hanya mineralogi, tidak hanya tekstur, tapi juga Anda akan melihat yang namanya struktur sedimen. Apa pentingnya struktur sedimen? Karena Anda punya konsep ya steno. Jadi yang diendapkan pertama itu akan lebih awal, lebih tua umurnya dibandingkan endapan yang berikutnya. Dan endapan itu selalu horizontal. Ya gimana pun bentuk ininya, dia harus sejajar dengan permukaan air. Kalau dia tidak horizontal miring, berarti ada sesuatu yang sudah membuat dia batuan itu mengalami deformasi. Nah, struktur sedimen itu kalau kita lihat ya, oke, perhatikan sudah kelihatan? Udah, Pak. Ya. Jadi kita akan bisa lihat ya struktur sedimen itu terbentuk dari mana? Dari arusnya. Ya. Misalnya kalau Anda punya arus yang ya traksi, begitu dia akan berbeda dengan arus yang turbin. Ya. Jelas ya? Oke. Nah, kalau Anda perhatikan secara umum itu nanti struktur sedimen itu ada struktur sedimen yang di dalam lapisannya gitu. Nih. Misalnya graded bedding. Ada juga struktur sedimen yang di kontak lapisannya. Di kontaknya, ya. Misalnya kalau Anda lihat yang graded bedding, dia akan ada di dalam lapisan itu. Ya. Sedangkan kalau dia gelembur gelombang, itu akan ada di kontaknya. Nah, biasanya yang bisa dipakai sebagai top dan bottom, menentukan top dan bottom dari struktur sedimen itu adalah yang ada di batas lapisan. Dan itu penting, karena itu yang akan bisa menentukan mana yang duluan, mana yang belakangan. Oke, bisa ikutin ya? Saya ikutinnya? Pak. Bisa, Ya, Pak. ya.
Nah, jadi struktur sedimen itu dia akan berguna untuk apa? Ya, selain dia top dan bottom, dia akan menentukan lingkungan pengendapan. Ya, misalnya kalau Anda ketemu silang siur akan ya kemudian juga arus dari mana. Ya, contohnya begini. Mungkin saya pernah tunjukkan ke Anda ya. Oke, sebentar saya tunjukkan dulu ke Anda. Hmm, sebentar saya. Sudah kelihatan? Nah, Udah, Pak. ya, harus saya perbesar. Oh, bentar. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Saya hilangin dulu. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya? Seputar nih. Mudah-mudahan, sebentar. Suaranya kayaknya, saya harus cek dulu suaranya. Bentar ya. Nih. Oke, saya coba dulu. Supaya keluar suaranya dulu. Oke, sudah. Sudah kelihatan? Halo, Mas Tua? Udah, Pak. Sudah ya? Saya putar ya? Ya. Crossbeds. Crossbeds are inclined layers in sediment or sedimentary rock that reveal current or wave transport of sediment. Crossbeds form by the movement of sediment dunes and ripples. Dunes and ripples are curving ridges of loose sediment that move along with water or wind currents, or move back and forth beneath oscillating water waves. The diagram shows a cross-section through a dune or ripple, which differ primarily in size. In the animation, click the play button to begin. Currents of flowing water or blowing wind erode sand grains from the upcurrent side of the dune and carry them up to the dune crest, where they avalanche down the steep downcurrent face of the dune. Over time, the erosion on the upcurrent side and deposition on the downcurrent side cause the dune to migrate in the direction of current flow. Crossbeds mark sequential positions of the migrating downcurrent side of the dune. It is this continual process that causes the dune or ripple to migrate. In the animation, click the Image button. This photograph shows cross-bedding formed by the migration of wind-blown sand dunes in a sandy desert. These layers are in 150 million-year-old sandstone at Zion National Park, Utah. Oke, masih kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak. Oke, sebentar. Ya, jadi kalau Anda lihat, kalau kita bagi, ya, jadi mudah-mudahan terlihat ya. Ini, ya ini di sini itu adalah dia dalam satu lapisan. Atasnya lapisan yang beda. Dia adalah di dalam lapisan. Ya, jadi kadang-kadang kita susah menentukan ini. Dia arah mungkin bisa dipakai, tetapi kalau dia top dan bottom, Anda tinggal lihat aja yang potong-potong. Ya, jelas ya. Nah, oke, saya akan tutup. Ya, kita kembali ke kuliahnya. Oke, sudah kelihatan?
Ini nggak muncul ini, sebentar ya. Oke, sebentar saya ini kan dulu. Oke, tunggu sebentar. Itunya hilang. Tadi dia. Oke, sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Dia di dalam bedding tuh kalau Anda perhatikan ya. Nah, kalau kemudian kita lihat tadi saya katakan ini juga dalam bedding dia. Nah, kita tadi punya dua. Ada yang di dalam bedding, ada yang di batas antara bedding. Misalnya, kalau Anda punya jejak binatang, misalnya ada lumpur begitu, ada burung bango hinggap di sana nyari cacing begitu, dia ada nginjek begitu ya. Dia akan ada cetakan kan. Nah, itu akan ada di batas antara bedding. Setuju? Setuju? Halo, mahasiswa? Setuju nggak? Kalau Anda nginjek lumpur misalnya, Anda akan ada di atasnya, betul nggak? Bukan di bawahnya, betul nggak? Betul. Ya, Betul Pak. ya? Nah, berarti kan topnya kan ke arah sana, betul nggak? Betul? Betul ya? Nah, Iya, kalau Anda Pak. gelombang juga, topnya pasti akan ke arah sana. Tapi kalau Anda punya graded bedding, hati-hati nih, graded bedding nih, dua graded bedding nih. Karena ada yang normal, yang halus di atas, yang besar di bawah, tapi ada yang reverse juga. Anda nggak akan bisa tuh, kecuali Anda lihat prosesnya. Ya, oke, berarti ada struktur sedimen yang bisa dijadikan top dan bottom. Misalnya jejak, ya, atau jejak hujan, jejak binatang, kemudian gelembur gelombang, apalagi, ya, kalau Anda perhatikan, ya, kemudian misalnya Anda punya, ya, ada mud crack, ya, kemudian ada apa namanya flood case. Flood itu bisa juga selain dia top dan bottom, dia bisa menentukan arah dari endapannya kemana. Kemudian ada cacing, ya, fosil, bekas fosil, ada injakan. Kemudian ya macam-macam tuh ya, lembur gelombang, kemudian ada load case, nanti saya tunjukkan load case-nya, itu akan bisa dipakai untuk top dan bottom. Tapi kalau Anda punya, misalnya Anda punya graded bedding, kan susah nih, karena ada yang topnya ke arah besar butirnya lebih halus, ada juga yang besar butirnya lebih kasar. Ya. Nah, itulah penting kita lihat pada saat kita ke lapangan. Contohnya ini, kan kita sepakat bahwa lapisan itu adalah mendatar, kan? Diendapkan pertama kali. Tapi kalau udah miring begini, Anda harus coba mencari di batas-batas lapisan ini topnya kemana. Sehingga Anda bisa, oh topnya ke arah sana misalnya. Atau sebagai top ke arah ke arah situ misalnya. Ya, dengan tadi sifat apa, dengan ciri-ciri dari struktur sedimennya. Ya, oke. Nah, itu penting struktur sedimen itu, dan itu tidak bisa dibawa ke kantor atau ke kampus, tapi dilihat di lapangan. Nah, kita coba lihat sekarang. Ya, nih kalau begini agak susah nih juga nih. Ya karena laminasi atau bedding saja, tapi Anda bisa tahu yang atasnya mesti top itu ya. Nah, kalau begini agak susah nih, karena bisa juga dibalik gambarnya. Ya, misalnya saya balik gambarnya gitu ya. Nih, saya minta dibalik ke gambarnya ya. Ini saya balik begitu gambarnya. Tuh. Tuh kan? Mana top dapatannya? Nggak bisa dipakai. Jelas? Ya. Oke. Nih, kalau begini juga susah. Nah, kalau begini mungkin bisa nih sekarang. Lihat ini adalah gelembur gelombang gitu, gitu ya. Ini ada gitu. Nah, ini pasti topnya ke arah sana. Ini juga ada nih. Nah, gitu ya. Topnya pasti ke arah sana. Jelas ya?
Oke, kemudian berikutnya, nah ini juga susah. Nah, ini biasanya kita lihat erosionalnya nih. Kan Anda ingat ya, ada hukum di mana yang arusnya kuat, dia akan bisa mengerosi nih. Ya, arus yang lemah, mengendapkan yang butiran yang halus, akan susah erosi. Jadi topnya akan ke arah sana. Nah, ini topnya ke sana. Ya, oke. Kita lihat lagi. Nah, ini agak susah kalau ini. Ya, oke. Gradient bedding. Jadi saya katakan, ini kalau dia normal nih, ke arah atas nih. Kalau dia normal, tapi bisa juga terbalik. Ya, yang misalnya kalau saya putar gitu ya, kalau saya putar nih, sebentar, misalnya saya putar nih, ini saya putar begini, nah ini reverse gradient bedding namanya, bisa juga terjadi di alam, ya, ini yang kita sebut di dalam lapisan, ya, oke, nah, sebentar, oke, nah ini juga susah nih kalau melihatnya, ya, nah ini bisa lihat, halo mahasiswa, Bisa, bisa? Pak. Ya, jadi kalau Anda lihat nih gelembur-gelembur ripple mark nih ke situ kan, Anda sering lihat nih di sungai atau di ini ya, nah ke sana tuh topnya. Yes ya, dan arah arusnya ke sana tuh. Bisa ya. Kemudian ini juga bisa kalau Anda perhatikan ini ya. Ini akan ada begini nih, ini yang begini nih kelihatan nih dingin dapin nih. Nah, itu dia. Ya, topnya pasti ke sana nih. Ya. Oke, kemudian nanti ada yang ya, nih bisa lihat nih. Bisa lihat ya. Ini kalau Anda perhatikan ini ke sana, ini kepotong truk sana ya. Ini ada yang gini nih. Nah, gitu ya. Potong ini juga sama, ada ke sana, ada ke sana, ada ke sana. Ya, topnya pasti ke sana. Ya. Oke. Nah, ini agak susah kadang-kadang ya. Ini biasanya ini adalah arah sedimentasinya ya. Ini juga sama. Nah, ada lagi yang satu nih. Anda bisa lihat ya. Kalau Anda perhatikan ini, yang nonjol ini dia, nah ini, ya ini, nah ini di sini ya. Yang bawahnya sih masih normal nih tuh. Ya, berarti topnya itu adalah ke situ. Ini yang disebut sebagai load case. Apa namanya load case adalah cetakan beban. Jadi kalau Anda punya batu pasir, kemudian dia di atas dari batu lempung dia, nah ini akan kelihatan nih batu lempungnya kan begitu. Nah inilah bisa kita cari nih, biasanya di batas antara lapisan. Bisa? Oke. Nah, ini juga sama kadang-kadang kalau kita lihat nih sedikit terus sebagai channel begitu ya. Ini pengendapannya. Jadi ini kepotong nih. Ya pasti kita tahu adalah topnya masih ke sana pasti. Karena dia besar kita sebut sebagai channel saja. Ya. Oke. Ini bisa terbentuk ya dari channel ini kalau Anda perhatikan ya. Jadi kalau kita ininya sebentar saya coba lihat. Oke, saya coba. Kan? Kan? Iya, Pak. Kalau lihat ada punya sungai gitu ya, kan sungai gerak-gerak kan. Nah, itu dia keisi terus. Nah, terus. Nah, jadi kalau dia insert gitu,
Nah, Anda kan punya tuh yang saling motong gitu ya. Terus, nah keisi, nah terus keisi lagi, nah turun lagi, nanti keisi lagi dan lain-lain. Ya, atau misalnya Anda punya, sebentar, close ini, stop dulu, close. Kalau Anda punya, oke, kalau Anda punya, nih, bisa lihat? Sorry, belum mungkin ya. Oke, bisa lihat? Udah, Pak. Ya, jadi ini bisa terbentuk ya dataran banjir ya, kalau Anda perhatikan. Nah, sungainya gerak tuh, kepotong. Terus lanjut lagi, sungainya lagi, bisa ke erosi lagi. Ya kan Anda punya, nanti Anda punya teras-teras sungai itu. Tuh, terus gitu ya. Tuh, isi lagi, saling potong begitu. Oke, kalau Anda perhatikan di alamnya, kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak. Ya, teras sungai itu. Ya, kalau di, saya nggak tahu di Seram, nggak tahu mungkin nggak susah ngelihatnya ya. Ke sungai-sungai besar biasanya sih. Ya, kalau kami punya Citarum tuh punya teras-teras sungai seperti ini. Oke, kemudian ini kalau dia Anda punya sungai, sudah kelihatan lagi? Halo? Udah, Pak. Ya, kalau kita putar tuh, nah sungai juga bisa berkelak-kelak itu jadi meander gitu. Tuh, ya. Nah, makin besar dia sungainya, gitu. Nah, nanti bisa, nah kalau Anda perhatikan dia punya, nah gitu kan, nanti akan Anda punya, nah kira-kira begitu sungainya tuh. Ini biasanya ciri khas dari sungai yang sudah dewasa. Ya, kalau dia sungainya muda, biasanya akan erosinya akan ke bawah, bukan ke samping. Oke, terus kalau dia erosi ya ini, kalau Anda perhatikan batuan sedimen, kelihatan? Ada sungainya yang warna biru, Kelihatan, Pak. ya. Kalau lihat belum terosi nih, begitu dia erosi nantinya, sungainya akan berubah bentuk. Sangat tergantung dari batuannya resisten atau tidak, ya. Nah, akan ada celah-celah begitu, sungainya juga pasti akan berubah bentuk kan? Bisa berubah kan bentuk sungainya, ya. Nah, biasanya kami orang geologi itu akan melihat peta pola aliran sungai itu untuk menentukan kira-kira batuannya miringnya kemana, batuannya resisten atau tidak, batuannya homogen atau tidak, dan lain-lain. Dan itu biasanya akan dilakukan sebelum kita ke lapangan. Jelas? Jelas ya? Oke, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Oke, mungkin itu. Sebentar. Nah, bagaimana kalau dia sekarang pasang surut misalnya? Ini mungkin pasang surut. Kelihatan nggak? Ya, ini kalau di pantai, endapan pantai nih. Ya, nah, Anda bisa begitu kan, endapan pantainya gitu tuh. Ya, tergantung musimnya. Kalau misalnya kita tambahkan sesuatu nih, kelihatan gambarnya? Sorry, Kelihatan, Pak. ya. Kalau tambahkan Anda ini misalnya, nah, kan ada pengendapan tuh di situnya tuh. Nah, di sini akan ada pengendapan tuh. Sudah? Kalau tambahkan kemudian pelabuhan misalnya gitu. Ya, itu akan ada pengendapan, ada erosi dan lain-lain. Jadi kalau Anda punya rumah di sini, halamannya makin luas. Tapi kalau Anda punya rumah di sini, di baliknya ini, ya Anda akan
eh, makin kena banjir tuh. Tapi kalau arah arusnya dari sini. Tapi kalau kebalik, ya situasinya berbalik begitu. Jelas? Nah, ini efek-efek biasanya, ya. Sehingga, nah seperti begitulah, ya. Jadi itu yang harus diperhatikan tuh. Oke, ya mudah-mudahan jelas tuh. Oke, lanjut ya. Oke, sudah kelihatan? Ini sudah. Nah, mat crack. Nah, kalau Anda bilang topnya ke arah mana? Masuk ke dalam HP Anda, atau kalau komputer Anda, atau keluar menuju Anda topnya? Topnya kemana? Halo, mahasiswa? Halo, topnya kemana? Halo, mahasiswa? Topnya kemana? Mahasiswa? Topnya kemana, mahasiswa? Masuk ke dalam HP Anda atau keluar menuju Anda? Masuk, Pak. Masuk, serius. Topnya. Kalau Anda punya mat crack, lihatnya dari atas atau lihatnya dari bawah? Dari bawah tanah. Yang bilang masuk tadi siapa? Ngerti nggak maksud saya? Kalau Anda lihat ada retakan di lumpur, Anda ngelihatnya dari atas atau ngelihatnya dari dalam tanah? Iya, dari atas, Pak. Dari atas. Berarti kalau Anda lihat sekarang, atasnya di mana? Di Anda atau di gambarnya? Atasnya. Hmm? Halo? Ngerti nggak maksudnya? Bisa nggak? Ngerti nggak? Halo mahasiswa? Waduh, ini nggak konsen nih. Oke, kalau ini sekarang, topnya di Anda atau di gambarnya? Halo mahasiswa? Dengar nggak suara saya? Mahasiswa? Tuh, Pak Ervin, Bu Hafsa, suara saya terdengar? Terdengar, Pak Ide? Mahasiswa, Para peserta, silakan. kedengeran nggak? Atau lihat nggak gambarnya? Terlihat, Pak, kalau di saya. Iya, kan dari kita ngelihatnya, kita yang berada di atas kan. Oke, ini juga tuh. Ya, ini adalah jejak binatang nih dulunya nih. Dia gali, kemudian dia ngalami oksidasi. Topnya tuh ke arah kita. Ya.
Oke, kalau ini susah kadang-kadang nih. Ya, kalau Anda perhatikan, ini lapisannya, sorry, normal gitu ya, ini normal, ini. Nah, ini kadang-kadang kita sebut sebagai ya. Jadi endapan yang bersamaan dengan pembentukan struktur sedimen. Jadi struktur sedimennya jadi bersamaan, ya. Biasanya pada lapisan-lapisan yang plastis. Oke. Oke. Oke, nah ini juga sama. Kalau Anda perhatikan ya, ini normal saja ya, ini normal, normal gitu ya. Ini juga normal, tapi di sini renyek nih. Gitu renyek nih. Ini karena angin nih. Ya, ini normal lagi di sini ya. Ini agak renyek sedikit gitu ya. Oke. Ya, ini dia kalau Anda perhatikan ya begitu ya, ada normal di sininya lagi. Ini normal ya, ini normal ya. Begitu ya. Jadi ini normal di atasnya nih terlipat lagi. Nah, itu biasanya sedimentary structure. Oke, mudah-mudahan bisa. Oke. Nah, ini agak susah kalau ini karena dia sudah terlipat semuanya. Ya, kadang-kadang berkaitan dengan deformasi ya. Nah, ini perhatikan. Jadi kalau Anda ingin tahu top dan bottomnya, Anda akan cari di sini nih. Nah, di batas ini nih. Nah, saya lingkarin ini. Anda raba di sini, ya Anda akan lihat nih. Ya, ini topnya itu arah ke arah sana. Ada load case-nya ke arah sana topnya. Ya. Nah, kalau kita detail, teliti, biasanya nanti kita akan dapatkan, nah misalnya begitu, oh, kelihatan adalah silang siu ininya nih. Ini ada gelombang-gelombangnya nih, gitu ya. Oh, ini topnya. Nah, topnya ke sana berarti. Kemudian kalau ada ininya, nah ini ada fosil. Nah, yang menggali dulunya, dia bukan bekas sisa galian, begitu ya. Nah, ini agak susah nih, karena kenapa? Karena batuannya sudah tidak in situ, dia di situ. Nggak tahu gali lubangnya dari sana atau dari bawah sana. Karena batuannya sudah tidak in situ. Jadi agak susah. Ya. Oke, terus lanjut lagi. Nah, ini lingkungan pengendapan. Jadi biasanya kita akan lihat juga struktur sedimen, salah satunya bisa dipakai untuk lingkungan pengendapan selain mineralogi dan tekstur. Oke ya. Oke, ini kalau Anda ingat ada jargon di geologi, depression is the key to the past. Jadi apa yang terjadi sekarang itu bisa juga menceritakan itu sudah pernah terjadi di masa lampau. Masih ingat hukum Steno ya? Jadi ada kemerusan lateral, superposisi, dan ya horizontality. Jadi pertama kali diterapkan dia sedimen horizontal. Kemudian ada superposisi ya, di mana yang diterapkan pertama akan lebih dulu terbentuk ya, atau lebih dulu sedimentasinya daripada yang berikutnya. Kemudian kemerusan lateral. Jadi kalau misalnya Anda punya endapan sedimen di Ambon, ya, jangan samakan dengan di Irian dan lain-lain. Dia kan akan punya batasnya. Nih contohnya, kalau Anda perhatikan ada miring, berarti dia tidak horizontal lagi kan? Berarti dia sudah punya sudah mengalami deformasi lah istilah kita. Nah, ini kalau Anda perhatikan ya, ada perlapisan begini, ya Anda bisa akan lihat, ya. Oke, ini terakhir ya. Jadi ada endapan-endapan begitu. Kemudian di lapangan kita akan lihat ada perlapisan, ada laminasi, ada graded bedding, semuanya itu diamati di lapangan. Sampai kita lihat nanti, oh ini ada yang tidak menerus nih secara lateral. Toh. Nah, Anda bisa lihat apakah karena struktur, apakah ada pengendapannya, dan lain-lain. Dan itu Anda, sekali lagi, sering sekali struktur sedimen akan dilihat di lapangan. Oke, itu saja. Ada tambahan dari Bu Absa? Ada tambahan? Pak Ervin, Bu Absa? Cukup, Pak. Cukup ya? Ini disampaikan. Dari tidak ada. Iya, Pak. Oke. Mahasiswa ada pertanyaan? Mahasiswa? Para peserta? Serta? Mungkin tidak ada, Pak. Ya, mungkin nih loyo nih mahasiswanya belum makan mungkin nih. Ya.
Oke, jika tidak ada, silakan dibuka kameranya sebelum saya ambil. Kita tutup dulu ya, lagi dicarikan waktunya lagi Pak Ervin, Bu Hafsa ya. Baik. Karbonat sedikit Iya, itu Pak, kok nggak Pak. banyak gitu. Kemudian nanti lanjut ke metamor. Ya 1 sampai 2 gitu loh, sebelum kita ujian. Iya, Pak ini. Bahannya sudah saya upload ya di Edunex. Bukan di Edunex itu. Nah, TB di Google Drive ya. Drive. Silakan Anda lihat nanti. Oke. Siap-siap saya ambil. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, sebentar. Recording stopped. Oke, jika demikian, saya tutup, Pak Ervin. Bu Hafsa.